Halo semuanya, nama saya Yos Astiadi. Saya seorang pengusaha bawang goreng dan siap bikin gebrakan. Yeay! Jadi saya lulus S1 kebetulan di UPH dan S2 saya di BINUS Internasional. Saya mengambil jurusan MM. Jadi di hari itu saya berpikiran bahwa saya ingin menjadi seorang profesional. Akan tetapi ternyata jadi seorang profesional pun juga membutuhkan effort yang cukup lebih, karena saya berkali-kali melamar dan juga tidak mendapatkan jabatan yang saya inginkan dan juga job desk yang saya inginkan. Dari situ saya banting setir. Jadi saya banting setir, teman-teman. Saya berpikiran bahwa ke titik awal apa sih yang sebetulnya masih bisa saya lakukan. Jadi yang bisa saya lakukan adalah berjualan bawang goreng, karena pada dasarnya dari zaman kuliah saya sudah belajar menawarkan dan belajar untuk membuat bawang goreng. Nah, kebetulan juga dari sisi keluarga saya kebetulan juga 50% entrepreneur, 50% profesional, yaitu ibu saya seorang dokter dan ayah saya seorang lulusan arsitek, insinyur yang membangun sebuah usaha kontraktor khususnya untuk konstruksi jalanan. Nah, dari kehidupan keluarga seperti 50% entrepreneur dan 50% profesional membuat saya memiliki satu pandangan yang berbeda tentang entrepreneurship, juga tentang disiplinnya profesional. Jadi saya di situ cukup beruntung, teman-teman. Saya mempunyai dua belah sudut pandang yang berbeda. Dari kecil pun juga saya juga sudah belajar entrepreneur, terutama di waktu zaman saya kuliah. Saya udah kemana-mana, bahkan kemarin masuk detik.com, dari menawarkan ke kantin-kantin, bahkan menawarkan ke teman bangku kuliah, akhirnya sekarang bawang gorengnya dipakai puluhan hotel. Jadi saya melakukan penelitian, ternyata dari 100 orang itu 70% orang itu kalau diteliti sukanya sama soto Betawi, ternyata 70% itu orang suka sama kuahnya. Kemudian 20% itu orang suka sama daging ataupun juga jeroannya atau kikil ataupun juga babat. 5%-nya orang itu suka dari sayur-sayuran dan acar. Ternyata 5% sisanya ternyata senangnya itu dari bawang goreng yang ditaruh di atas nasi sama di atas sotonya. Nah, dari itu saya berpikiran bahwa ternyata barang yang hanya 5% ini sebetulnya saya ubah mindsetnya, jadi nggak mungkin sesuatu kenikmatan yang 100% kehilangan 5%. Jadi sebetulnya 5%-nya hanya bawang goreng ini sebetulnya menambah kenikmatan kalian jadi 100%. Atau bahkan sebetulnya sekalian ya belum nikmat sama sekali sebelum adanya si pelengkap ini. Jadi mindsetnya saya waktu itu saya ubah jadi pelengkap itu sebagai utama. Nah, kemudian juga kenapa saya juga tumbuh untuk juga entrepreneurship yang ini, saya melihat bahwa bawang goreng ini memang kecil sih, tapi sebetulnya dia itu leverage-nya besar sekali. Coba teman-teman yang lagi nonton video ini, siapa yang suka gado-gado? Ayo, suka nggak gado-gado? Ya suka. Kamu suka sop konro nggak? Suka nggak sop konro? Waduh, kalau sop konro mah saya ingat banget. Saya nembak istri saya di situ tuh, tapi ditolak. Tapi nggak apa-apa. Jadi sebetulnya bawang goreng itu juga utama. Nah, dari situ titik balik saya berpikiran bahwa ternyata saya bisnis ini sebetulnya bisnis yang cukup besar, ini sebetulnya cukup berpotensi. Ternyata akhirnya sampai hari ini pun juga saya juga bersyukur sekali udah punya tim sales, kebetulan juga lagi nggak datang, kemudian juga ada tim packing, tim produksi, juga admin untuk accounting, juga untuk kurir. Jadi saya juga bersyukur bahwa titik balik yang saya sadar bahwa ternyata yang pelengkap adalah utama, itu yang menjalin hubungan saya dengan fokusan bawang goreng sampai 12 tahun. Gila. Nah, terus kembali lagi untuk yang awal-awalnya, jadi persis yang tadi saya katakan bahwa saya memulai usaha ini udah jalan 11 tahun arah 12 tahun. Jadi saya mulai dari Kaskus di situ ternyata banyak responnya, sampai jadi waktu di awal itu saya belum ada rasa-rasa. Jadi ini rasa asin, manis, ori,
bawang merah dan bawang putih. Jadi di awal itu nggak ada, di awal hanya ada satu rasa, yaitu bawang goreng yang original. Nah, dari original ini ternyata kita ngeliat pasarnya ini ternyata ada juga yang minta, coba dong, kurang gurih, kurang asin, coba Yos kalau dibikin pedas bagaimana. Akhirnya saya bikin pedas. Nah, dari situ saya berpikiran bahwa saya dapat inspirasi satu motivator yang namanya Tutunggal Semwaringin. Waktu itu diundang ke kampus, dia memberikan motivasi bahwa ternyata seorang pengusaha itu harus punya daya ungkit. Daya ungkit itu maksudnya apa? Apa sih yang satu kali kita goal, either itu besar sekali nilainya, atau sekali goal banyak sekali titiknya. Nah, waktu itu saya berpikiran, daripada saya ketok-ketok door to door, saya waktu itu door to door ke setiap rumah di Karawaci, itu saya door to doorin. Dari situ saya udah lihat bahwa orang-orang tuh suka bawang goreng saya. Waktu itu saya bikin, kemudian orang-orang itu kok saya pikirin waktu saya door to door, ternyata ada yang nggak datang, ada juga yang nggak ada di rumah, ada juga yang ternyata istrinya lagi masak atau istrinya lagi di mana, kita nggak bisa temuin, nggak bisa, penjualannya pun nggak laku. Akhirnya dari seminar itu saya belajar bahwa satu pengusaha itu harus punya daya ungkit. Daya ungkit itu apa yang tadi yang saya bilang, leverage. Jadi bagaimana akhirnya sekarang saya berpikiran, saya masukin ke satu, saya presentasi di satu, tapi dipakainya banyak sekali. Puji Tuhan, alhamdulillah sekarang udah 38 hotel, 20 maskapai penerbangan. Jadi itu kita kirim satu, langsung dipakainya banyak atau masif. Oke, jadi saya itu sangat senang, dibilang aneh juga aneh, tapi saya sangat senang untuk mempunyai kompetitor. Karena saya anggap kompetitor itu sebetulnya bukan kompetitor, melainkan saya anggap sebagai teman baik. Bahkan kemarin ada cerita lucu nih, baru kemarin saya pergi sama keluarga saya ke Ion Mall. Teman-teman tahu nggak, di GF-nya Ion Mall ada supermarket? Ada, benar? Nah, bawang goreng saya nggak masuk di supermarket Ion Mall. Teman saya, atau kalau teman-teman yang lain itu sebutnya kompetitor, saya sebutnya sebagai teman. Jadi ternyata dia itu ada barang yang kosong. Barang yang kosong dia ada 3 rasa kalau nggak salah. Yang kosong tuh ada 2 jenis, entah bawang putih atau entah bawang merahnya, saya lupa. Pokoknya ada kosongnya 2, out of stock tulisannya di Ion Mall itu. Yang terjadi, saya foto, saya kirim ke dia, hey tolong dong ini kirim dong, kasihan loh orang-orang yang pada nyari bawang goreng. Jadi saya dibilang aneh juga cukup aneh, tapi saya bersyukur bahwa saya hampir nggak punya rasa untuk ngambil rezeki orang, atau hampir menekan, hampir jadi nol. Saya ada satu kemampuan yang cukup unik ya, kalau saya bilang senang melihat orang senang. Dan saya bukan senang melihat orang susah, saya justru senang melihat orang itu juga senang. Bahkan saya itu juga merasa susah waktu orang lain itu juga susah. Jadi saya anggap orang-orang yang beli bawang goreng berarti itu sama-sama, kita sesama pengusaha bawang goreng harusnya sama-sama support. Jadi kasihan juga dong kalau orang nyari bawang goreng akhirnya nggak ada, kan yang rugi kan orang itu juga. Yang rugi juga sebetulnya kita para pengusaha bawang, karena orang-orang udah suka bawang goreng, kenapa kita juga nggak sediain yang praktisnya. Jadi teman-teman, kesuksesan buat saya tentu saja pasti berbeda buat teman-teman. Kalau teman-teman itu mengira sukses itu adalah berdasarkan angka, saya pun juga nggak bisa membantah, karena itu kesuksesannya teman-teman. Tapi di sini yang saya pengen kasih tahu, kita punya satu persamaan teman-teman. Waktu udah di kuadran entrepreneur, ataupun juga profesional pun sekalian, juga tetap mempunyai sukses yang berbeda-beda setiap harinya. Ini yang kita harus tahu nih teman-teman. Sukses kemarin bukan berarti hari ini juga sukses teman-teman. Hari ini tuh juga berarti punya titik sukses yang berbeda lagi untuk besokannya, ataupun juga untuk target harian ini. Jadi saran saya buat teman-teman, pastikan sukses yang teman-teman bikin adalah sukses yang mengandung 5 hal ini. Pertama, berguna buat Tuhan, berguna buat orang tua, buat lingkungan, kemudian buat keluarga yang terdekatnya teman-teman, kemudian yang terakhir buat, kalau bisa sih buat alumni atau alma mater. Teman-teman juga nggak boleh lupa bahwa universitas ataupun juga yang teman-teman ayom pendidikannya itu yang membesarkan teman-teman juga. Jadi saran saya teman-teman, yang buat penutup terakhir, sebisa mungkin untuk kesuksesan saya dan teman-teman juga berbeda, tapi satu persamaannya, kita harus terus maju.
dan juga kalaupun juga salah ataupun juga kalaupun juga kalah dalam kesuksesan yang teman-teman udah bikin, pastikan jatuhnya ke depan agar apa? Agar sudah lebih dekat ke kesuksesan itu sendiri.